Halo people sekalian, balik lagi ke channel gua untuk membahas Viking Rise. Kali ini gua pengen berbagi review soal perjalanan progres gua sampai titik ini. Titik ini itu yang dimaksud adalah kita sudah di login yang ke 183. Berarti gue main game ini sudah 6 bulanan ya, atau setengah tahun. Hal yang ingin gue bagi dengan kalian itu adalah jadi ini yang bakalan gue review kali ini. Ya, salah satunya adalah soal VIP 12. Jadi progres gua seperti di video sebelumnya, gua mengejar ke VIP 12 dulu. Baru nanti bakalan lanjut ke step selanjutnya, yaitu adalah membuka pasukan tier 6. Dan alasan kenapa kita perlu VIP 12 atau Prosperity 12 daripada peningkatan yang tulisnya plus 5 dalam event troop ini, yang kita perlukan adalah di sini, di bagian reset plus 15%, karena sebelumnya reset itu hanya 10%. Ketika di VIP 12 dia plus 5 jadi 15%. Ini sangat membantu sekali buat kalian yang ingin open T6 selanjutnya kayak gitu. Jadi lebih mempersingkat. Alasannya kenapa? Ini walaupun perbedaannya hanya 5%, 5% itu sama dengan kalian kalau misalkan dapat titel dari Kingdom. Kalau kalian bisa di sini untuk ngecek titel ya. Titel untuk kingdom kita. Nah, skill titel. Nah, titel di kingdom untuk sarjana itu penambahan speed up-nya adalah plus 5% ya. Berarti ketika kalian dapat VIP itu secara nggak langsung kalian mendapatkan titel sarjana juga. Plus kalau nanti kalian minta titel lagi kan double kan ya. Bagus. Jadi ini bisa mempersingkat waktu kalian untuk open tier 5. Dan di kondisi gua sekarang buffnya itu ada di 132, 131 lah gitu. Contohnya seperti ini. Dan hasilnya untuk reset di situ awalnya 80 hari dan kena reset jadi tinggal 26 hari. Kan sangat lumayan, apalagi untuk reset T6 yang pasti bakalan lama sekali. Lalu kita masuk ke progres selanjutnya. Setelah kita mempunyai VIP 12, maka progres selanjutnya adalah memulai untuk memasuki VR, tapi dengan catatan kita bertahap ya. Jadi jangan karena VIP 12 terus VR bentar lagi adalah hero yang kamu pilih, jadi semuanya di all in gitu. Itu jangan. Jadi kita tetap menggunakan progres tapi sedikit demi sedikit saja. Yang penting kalau target gua sebelum KVK 3 sudah buka tier 6 dan juga punya Yulmi minimal tier lagi. Yulmi minimal B5 gitu. Karena nanti di KVK itu Yulmi. Progres pembangunannya kita mulai setelah VIP, maka kita naikkan troop base ya. Jadi nanti kita mulai upgrade troop base ke 25. Setelah troop base kita lanjut ke smithy ke level 25, baru
ditutup dengan Battle Hall level 25. Sudah. Ini tahapnya sampai sini dulu sebelum ke akademi. Jadi untuk tahap pertama dan untuk menghadapi VR pertama, bangunan cukup 3 ini aja dulu. Troop base, smithy, sama Battle Hall. Kalau ditanya sumber dayanya gimana? Sumber dayanya kan kita sudah nabung nih lama gitu. Terus kalau speed up juga, kalau di kingdom yang kuat, speed up itu nggak susah-susah banget kalau dapetnya. Nah, sudah. Ini tahap VR pertama. VR kedua, nanti dari bangunan kita ambilnya dari satu infirmary, kedua gedung archer ini, karena gue pasukan archer ya, gedung archer. Ketiga, kita ambil warehouse, lalu terakhir ditutup dengan infantry barak kalau mencukupi. Tapi kalau enggak ya cukup sampai warehouse dulu. Itu selanjutnya di VR keduanya. Terus di VR ketiga untuk progresnya itu ada dimulai dari infra barak ya, lanjut ke Valor, Hall of Valor sampai 925, dan ditutup dengan wall. Setelah wall selesai, baru kita mengerjakan untuk watchtower. Jadi mengelarkan syarat-syarat ini aja ya, dari wall, eagle nest, dan warehouse level 25. Baru kalian nanti bisa watchtower level 25. Dan setelah watchtower, baru di VR keempat kita sudah menyelesaikan akademi level 25. Ya semoga aja sesuai rencana. Kalau misalkan enggak, ya molor-molor dikit, paling kita bakalan nyari beberapa bahan aja. Contohnya bahan watchtower, berarti kita nunggu event tertentu. Soalnya nggak begitu butuh banyak sih. WT gua kali ini itu butuh sekitar 4.000, berarti butuh sekitar 4.100. Itu untuk selama sebulan. Yang penting lu ngeburu niflung, apalagi niflung di dalam KPK, cukup kok. Ngumpulin 1.000-2.000 mah dalam satu VR bisa. Jadi sambil VR, sambil nyelesain quest dari KPK kan lumayan. Jadi ini watchtower itu sambil berjalan selama KPK 2. Dan gue nggak begitu kepikiran juga untuk nyari sumber dayanya di mana. Anggap beres. Itu progres untuk pembangunan sekaligus plan step by step untuk mengikuti VR atau Viking Region. Dan dalam kesempatan ini gue kan di for KPK 2. Dan ini kalau misalkan ke KPK 2, nanti di dalam KPK itu yang paling diutamakan adalah perbanyak pasukan. Latih banyak pasukan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Alasannya kenapa? Alasannya karena buff training ketika di KPK itu sangat melejit ya, sangat jauh sekali dibandingkan ketika kalian bukan di KPK. Makanya ketika di KPK, latihlah pasukan kalian sebanyak mungkin, bunuhlah pasukan kalian sebanyak mungkin juga ya. Jadi tutup lubang gali lubang nggak masalah, yang penting kita mengumpulkan yang namanya kill point sebanyak mungkin. Kita tujuan bermain game ini udah jelas, kita mengumpulkan yang namanya kill point. Kita menaikkan hero setinggi mungkin, reset setinggi mungkin, tujuannya apa? Biar kuat. Kalau kuat berarti kita ngumpulin kill point lagi. Pada akhirnya kita bakalan ngumpulin sesuatu yang di sini nilai akhirnya adalah kill point lagi, seperti itu ya. Terus nanti sudah di batas kayak sekarang pasukan bisa dilihat. Nah, di pasukan yang sudah hampir 1.300.000-an ini, kita porter harus ditutup. Jadi porter gua ditutup di angka 300.000 pasukan. Jadi sudah nggak melatih porter lagi. Dan porter utamakan kalau bisa jangan di tier 5, cukup di tier 4 aja, biar menghemat sumber daya dalam menghilnya. Utamanya kalau kita lagi apes misal gitu ya,
porter itu nggak benar-benar menghabiskan jatah dari rumah sakit. Jadi siapa tahu kalian yang lagi bertani terus diganggu kan ya. Intinya kalau VK itu kita sudah mensedikitkan atau mencukupkan saja porternya, nggak usah sering-sering di training, tapi training yang lain aja. Kalau gua jelas trainingnya antara archer atau infantry, karena dua pasukan ini yang dominan di gua. Kalau pikeman ya cuma sekedar ada aja. Kalau porter memang benar-benar gua stop untuk trainingannya. Oke, ini progres gua step by step untuk menuju tier 6. Apakah nanti kalian sama atau tidak ya, kurang tahu. Silahkan kalian komen saja alur kalian bakalan seperti apa. Lanjut, ini tahap selanjutnya adalah ya kita review apa saja sih yang sudah gua dapat dalam setengah tahun ini. Ya tentunya kita mengupgrade informasi dari review gua sebelumnya. Ya salah satunya sekarang adalah kita sudah di VIP 12, yang dimana ketika VIP 12 ya kita sudah mendapatkan 2 shot per hari, yang penting login. Dan untuk nanti kalian yang prefer ke VIP 13 nya itu butuh sekitar 1 juta poin ya. Ya isi kok, nanti kalian bisa ini. Untuk melihat kurangnya kalian bisa lihat di sini ya. Kurang berapa poin lagi untuk sampai VIP 13. Dan di VIP 13 yang kalian kejar nanti itu adalah untuk membuka ini. Nah, VIP 13 adalah untuk membuka ini untuk pembelian shard secara menggunakan gems atau yang ruby ini ya. Untuk belinya shard dan dijatah seminggu 30. Jadi di VIP 13 kalian untuk menernak yang namanya hero awakening itu lebih dipermudah. Seperti itu adalah keuntungan dari VIP 13 dan itu masih progres nanti. Jadi gua setelah VIP 12 gua ke fokuskan biaya itu untuk tier 6 dulu ya. Baru habis itu nanti ke VIP 13 untuk memperbagus hero dan menernaknya lah. Jadi sambil jalan ya kita progres aja tipis-tipis gitu. Karena kita kan bukan yang top up, jadi ya sudah. Dan top up itu seperti di tutorial gua, top up itu hanya terbatas sampai kalian CH 20 ke atas. Top up itu nggak begitu berasa. Kalian ngabisin 1 juta juga nggak berasa, kecuali ya kalian pengen beli frame dan sebagainya. Lebih lengkapnya kalian cek video gua sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hasil dari riset. Jadi ada perkembangan perjalanan dari sebelumnya. Kalau misalkan di ekonomi gua ya seperti bisa dicek, ini adalah batas maksimal dari Akademi 24. Jadi construction speed atau pembangunan harus sudah level 10/10, dan untuk penelitiannya di riset yang kedua itu harus di 8/10. Ini wajib pertama ya. Lalu di bagian militer jangan lupa troop text 1 dan defense ini kita sudah di 10/10. Kalau sebelumnya di review gua baru attack-nya doang, tapi sekarang sudah di defense-nya. Dan gua usahakan sebelum buka open T6 troop heal ini juga sudah 10/10. Dan yang lainnya sudah 10/10 baru gua open T6. Jadi archer defense ini bakalan gua bikin 10/10 dulu. Marching capacity juga sama. Dan juga archer attack 10/10. Baru nanti open tier 6. Ya jelas kalau di bagian ekonomi juga nanti kalau udah 25 ya 25 ya ini juga harus 10/10 dulu baru open tier 6. Jadi kita open tier 6 itu memang dalam keadaan
fix sudah maksimal semua dalam batasannya. Jadi kalau batasannya gua roll archer, berarti dari awal ini start sampai ke akhir di bagian ini, di akhir di bagian sebelum open T6 ini harus sudah maksimal, kecuali yang healing speed ini ya. Healing speed ini nggak masalah lah. Tapi kalau gua archer berarti harus sudah sampai maksimalnya baru open is T6 sniper. Jadi dari archer defense-nya, mercy, attack terus habis itu troops defense ini itu sudah diusahakan maksimal dulu. Jadi ketika kalian open T6 itu bukan T6 yang kaleng-kaleng lagi, tapi sudah di batasan yang elite global gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu yang dari risetnya. Apa yang kita lanjutkan? Ya kalau hero gue karena belum ada yang awakening lagi selain Arthur, gue skip. Yang kita bahas selanjutnya itu adalah di skill ya. Kalian suka bertanya-tanya di bagian skill juga. Di skill yang max itu baru Fairy Detonation max bintang. Nanti bakalan disusul ada Reckless juga bentar lagi max bintang. Terus disusul lagi oleh Blessing by Fate dan disusul terakhir oleh Heracross, karena mereka adalah skill-skill yang sering gue pakai dan semuanya dalam keadaan sebentar lagi full bintang. Dan ada sih yang udah 4 bintang, contoh kayak Thor Detonation, terus juga ada Will Indulgence, juga ada Lisham, banyak lah yang bintang 4 juga banyak, tapi gue mengutamakan yang sering gue pakai dulu untuk sampai bintang 6 atau full starnya, dan juga ya sudah level 10 minimal. Ketika kalian nanti masuk ke HK2, kalian punya satu squad yang sudah full skillnya, ada yang sudah awakening dan sudah siap untuk mencari kill point. Oke, itu dari skillnya. Lanjut, pencapaian selanjutnya itu ada di mon ya. Kita cek mon kita. Di sini gua mon legendary ya sudah lumayan untuk dikoleksi, dan nanti setelah KVK 2 juga bakalan ada cara mudah untuk mendapatkan mon, itu lebih mudah lagi. Cuman ya intinya yang gua dapatkan sekarang ini sampai bawah untuk mon legendary-nya. Dan untuk mon yang versi roll utama gua ya sudah dilengkapi. Kalau sebelumnya gua cuman punya wolf doang, sekarang gua punya bear, dan bear ini fokus ke defense-nya. Jadi yang satu attack, yang satu defense, bisa gua compare untuk istilahnya kapan gua pakai defense attack, kapan nanti attack. Jadi gua harapnya sih gua dapat 3 yang legendary, kurang 1 ekor lagi, dan 1 ekor lagi itu gua harap dapat yang attack-nya. Jadi bisa bongkar pasang untuk menentukan mana yang enak, attack defense atau attack. Kalau misalkan nanti pakai roll archer, dan masih gua usahakan untuk partnya legendary karena malu aja. Part untuk yang infa bisa legendary, pigman juga sama. Karena pigman ada, ini pigman masih ada tuh. Terus kalau ini juga udah ada skeleton yang ini, jadi kayak sayang banget kalau yang archernya belum. Tapi ya kita bertahan aja, sedikit demi sedikit nanti bisa dapat. Dan untuk part seperti biasa, jangan mengorbankan yang legendary. Kalaupun nanti kena yang ampas ya udah jadi hero petunggangan aja, karena kecepatan berjalannya itu lumayan tinggi. Jadi jangan dijadikan tumbal. Oke, review selanjutnya itu ada di worker. Nah, pencapaian selanjutnya worker gua itu sekarang ada seperti ini. Jadi seperti yang gue bilang, worker itu selalu akademi dulu itu sampai full bintang 5 dengan kecepatan seperti ini.
ada pengurangan 1 jam dan buffnya plus 25%. Dan untuk pembangunan itu sama, ada pengurangan 1 jam dan plus nya itu adalah 30%. Ini sangat membantu kalian dalam proses pembangunan dan perisetan. Dan riset ini sangat membantu ketika kalian open tier 6. Lalu disusul selanjutnya itu ada di pelatihan, dan ini gue baru bintang 4. Sebenarnya bisa aja untuk sampai bintang 5, tapi bertahap aja karena semuanya ini adalah emas yang gue butuhkan. Jadi kayak pembangunan ya, atau yang untuk pick up ini juga sama. Jadi belum gue ke worker maksimal. Dan kalau misalkan ada yang nanya dapat dari mana sekarang bang, ya tinggal beli aja, gampang. Terus komisi, usahakan komisi itu sudah max ya, jadi sudah level 9 semua ini sebelum KVK 2. Jadi kalian nanti tinggal ya ngeklaim aja, bikin kayak panen aja gitu ya, jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Jadi nanti kalian sudah tinggal panen dan panen kayak gitu. Kalau udah level 9 itu enaknya kayak gini. Jadi kita cuman dipanen aja, mana yang mau dipanen. Udah dipanen. Dan prinsipnya nanti itu adalah, dan prinsipnya itu seperti stok barang. Jadi kalau misalkan yang 3 di atas ini kalian aktifkan terus. Tapi untuk yang lainnya kalian centang ini kalau misalkan stok barangnya sudah sedikit ya, centang. Jadi questnya nggak bakalan muncul. Jadi kita mulai fokus saja ke beberapa quest tertentu yang worker kita bakalan terus bekerja gitu ya. Terus bekerja untuk mencari nafkah. Dan kalau ini sudah lancar ya, kalian untuk mencari yang namanya koin itu sangat mudah sekali kawan. Kalian mengumpulkan koin kayak gini 2000 aja. Jadi ketika kalian nanti kayak untuk rekrutmen cepat mengumpulkan koin sampai 50.000 dan sebagainya. Kalau udah dapat kalian tinggal kalau misalkan butuh ya kalian tinggal beli. Intinya koin sudah tidak sesulit itu untuk dikumpulkan. Kita lanjut ke review terakhir. Review terakhir itu ada di equipment-nya. Jadi di sini gua punya equipment full epic nanti ya. Oke, di sini gua belum bikin yang bond sama ini belum. Tapi after KVK dimulai ini 2 pasti udah ungu juga. Jadi emang full set ungu. Ini untuk full set troll archer. Alasannya kenapa ya? Karena bahannya udah ada, cuman gua nunggu event aja sih sebenarnya. Jadi kalau di sini di equipment yang bisa ditempang, kalian bisa lihat di sini, nah tuh Bone of Create. Jadi ini semua udah ready untuk dibuat sampai ke versi epicnya. Dan akhirnya ya kita tunggu sampai versi emasnya. Dan itu kayaknya lama banget sih ngumpulinnya, karena bahan untuk beast itu sangat sulit untuk didapatkan. Oke, ini aja yang bisa gua bagi reviewnya buat kalian. Dan ya next hero yang pengen gua dapetin ya jelas itu Yulmi, karena untuk melengkapi kombinasi hero area of damage dari archer gua. Dan sampai jumpa lagi di review akun gua selanjutnya. Kemungkinan ya ketika gua sudah mengawakeningkan Yulmi atau sebelum KVK 3 dimulai. Ini yang bisa gua sampaikan. Kalian kurang lebihnya bisa komen apa yang perlu dan bagaimana progres kalian juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian biar sama-sama membangun untuk semakin ya istilahnya terpacu untuk meraih hal yang sama. Jadi sudah segitu aja. Jangan lupa di share ya, di like, subscribe juga. Salam Viking dan bye.